Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu juga hari ini. Dan kali ini saya akan sharing firman tentang kasih. Yang pertama dalam buah roh. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, setiap hari memberikan waktu, setiap hari membuat kami sehat walafiat. Dan pagi ini kami ingin mempelajari firman-Mu ya Tuhan tentang kasih. Biar Tuhan Roh Kudus urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang tidak berguna ini ya Tuhan, agar apa yang aku katakan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan juga Kau urapi juga para pendengar atau penonton video ini, supaya mereka mendapatkan hikmat dan mengerti apa yang Kau katakan ya Tuhan lewat lidah dan bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari saudara-saudara yang ingin diberkati, kita sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, kasih adalah yang pertama disebutkan dalam buah roh. Dan kata Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih di tempat pertama dari buah roh, karena kasih adalah anugerah keseluruhan yang menjadi sumber pertumbuhan semua ciri lain. Kasih mengikat semua nilai lainnya dalam kesatuan yang sempurna. Ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya motivasi yang diterima Allah untuk mengembangkan dan menjalankan karakter Kristen. Tetapi ketaatan kepada Allah mendapati ungkapan lahiriahnya dalam saling mengasihi, seperti kata Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama manusia. Sekalipun dalam prakteknya tidaklah mudah untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, yang perbuatannya tidak menyenangkan kita, yang menipu kita, yang membuat rumah tangga kita hancur berantakan dan sebagainya. Yesus berkata bahwa perintah yang terbesar dan terutama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Kasih kepada orang percaya lain adalah motivasi yang lebih dekat untuk menerapkan anugerah Kristen di antara kita. Nilai-nilai dalam 1 Korintus 13 seperti berikut. 1. Saya bersabar terhadap saudara karena saya mengasihi dan ingin memaafkan saudara. Yang kedua, saya berbaik hati kepada saudara karena saya mengasihi dan ingin menolong saudara. Ketiga, saya tidak cemburu melihat harta dan karunia-karunia saudara karena saya mengasihi dan ingin saudara memiliki yang terbaik. Keempat, saya tidak memegahkan hal-hal yang sudah saya capai karena saya mengasihi saudara dan ingin mendengar tentang hal-hal yang sudah saudara capai. 5, saya tidak sombong karena saya mengasihi saudara dan ingin menghargai saudara terlebih dahulu daripada diri saya sendiri. 6, saya tidak marah kepada saudara dan ingin melupakan kesalahan-kesalahan saudara dan sebagainya. Ini semua mengungkapkan kasih secara demikian sebagai suatu faktor yang memotivasi, menolong kita untuk memahami pemikiran Paulus ketika ia berkata bahwa kasih mengikat menjadi satu semua nilai-nilai karakter Kristen. Kasih bukan sekedar suatu ciri karakter Kristen, tetapi juga watak
batiniah jiwa yang menghasilkan semua nilai itu. Kasih mengarahkan kita untuk menjadi baik, pemaaf, dan saling menyediakan diri seperti dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Allah adalah kasih. Sifat hakiki Allah adalah terang dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dan kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Di sini kasih tidak definisikan sebagai tindakan maupun karakter, tetapi sebagai bagian hakiki dari sifat Allah. Allah itu mulia, tak terbatas dalam segala atributnya, tetapi Alkitab mengutamakan atribut-atribut kekudusannya dan kebaikan atau kasihnya. Dalam Keluaran 13 ayat 18 dan 19 ada hubungan yang mengandung pelajaran antara kebaikan Allah dan kemuliaannya. Menanggapi permintaan Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dan Allah menjawab, aku akan membuat segala kebaikanku lewat di depanmu, dan aku akan menyerukan namaku Tuhan di depanmu. Namun dalam ayat 22 Allah berfirman, apabila kemuliaanku lewat, dari kaitan ayat 18 dengan ayat 22, tampak bahwa Allah menyamakan kemuliaannya dengan kebaikan kita. Dan bagaimana Allah menggambarkan tentang kebaikannya? Dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Bani Israel mengakui kebaikan Allah sebagai ungkapan kemuliaannya. Pada waktu pentabisan bait suci Salomo dalam 2 Tawarikh 7 ayat 2, kemuliaan Allah memenuhi bait itu sedemikian rupa sehingga para imam tidak dapat masuk. 2 Tawarikh 7 ayat 3. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi daerah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ungkapan bahasa Israel, sebab Ia baik. Kebaikan Allah adalah ungkapan terutama dari kemuliaannya. Jika kita ingin menjadi serupa dengan ilahi dan ingin memuliakan Allah dalam hidup kita, maka kita harus mementingkan prioritas untuk mengolah dan menjalankan kasih dalam hati kita, bertumbuh dalam anugerah kasih. Kita harus siap mengampuni, sekalipun harus membayar dengan harga yang mahal. Saudara-saudara, kasih itu menjangkau. Kasih Alkitabiah bukan emosi atau perasaan, melainkan sikap dan tindakan yang mengusahakan yang terbaik untuk orang lain. Tidak peduli bagaimana perasaan kita terhadap orang itu. Kasih itu baik hati, sabar, dan tidak cemburu. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, apakah aku tidak sabar atau tidak baik hati atau cemburu kepada orang lain? Nah, ketika saudara memikirkan hal ini, maka saudara sadar bahwa saudara cemburu kepada si A misalnya di tempat pekerjaan karena sifatnya dia selalu mujur. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, dengan memikirkan ayat ini, maka kita sadar bahwa kita harus minta kepada Allah untuk memberkati si A tersebut
dan memberi kita roh kecukupan sehingga tidak terus cemburu pada si A, tetapi mengasihinya. Perhatikan, jadi kasih merupakan tindakan daripada emosi. Kasih semata-mata tindakan dari kehendak, dari kewajiban seseorang, tidak peduli bagaimana perasaannya. Bahkan kita dapat mempromosikan sikap, saya bisa mengasihinya, tetapi saya tidak menyukainya. Dan Alkitab tidak mendukung konsep kasih seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah pesan Rasul Paulus. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang lain juga berkata sama, Roma 12 ayat 10. Nah, kedua ayat tersebut mengingatkan kita untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, seperti dalam Alkitab New International Version. Mengasihi atau bahasa Inggrisnya adalah deeply, yaitu secara mendalam. Fervently atau dengan bersemangat. Affectionately, yaitu dengan mesra, dalam bagian-bagian yang sama, untuk menggambarkan kasih yang harus dimiliki orang Kristen satu terhadap yang lain. Kasih Kristen harus dicirikan dengan kasih sayang yang dimiliki atau harus dimiliki di antara anggota-anggota keluarga. Ibrani 13 ayat 1. Kemudian bertumbuh dalam kasih. Kasih yang telah dibahas hanya dapat dihasilkan di dalam hati kita oleh Roh Allah. Seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah dan harus lebih bersungguh-sungguh lagi, dalam ayat 10. Nah, kalau begitu, bagaimana kita dapat memenuhi tanggung jawab untuk mengasihi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi? Yang pertama, Roh Allah memakai firman-Nya untuk mengubah kita. Karena itu, jika kita ingin bertumbuh dalam kasih, maka kita harus memenuhi pikiran kita dengan ayat-ayat firman yang menggambarkan kasih dan menunjukkan pentingnya kasih kepada kita. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Menunjukkan betapa hampanya pengetahuan, kemampuan, dan semangat di luar kasih. Yang kedua adalah berdoa, mohon Roh Kudus untuk menerapkan firman-Nya pada hati dan hidup kita. Jika kita melihat kasus kegagalan-kegagalan mengasihi dalam hidup kita, maka kita harus mengakuinya kepada Allah. Kita harus minta tolong pada Dia, dan untuk dapat bertumbuh dalam wilayah-wilayah khusus itu dan lebih peka terhadap kasus-kasus serupa di kemudian hari. Akhirnya kita harus taat, kita harus melakukan hal-hal yang didiktekan oleh kasih. Kita tidak boleh berbuat jahat terhadap sesama kita. Kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesama kita dan mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri, dan harus menjangkau dan merangkul saudara kita di dalam Kristus. Tetapi semuanya ini harus kita lakukan dengan bergantung kepada Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas ajaran kasih-Mu ya Tuhan. Dan biar semua ini kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Engkau dengan segenap hati. Tapi juga yang kedua adalah mengasihi sesama kami ya Tuhan.
Tuhan, Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa jika kami tidak dapat mengasihi Engkau yang tidak kelihatan, maka bagaimana kita dapat mengasihi juga manusia-manusia ini ya Tuhan, sesama kami Bapa. Ajar kami untuk mengasihi tanpa pamrih, kami mengasihi kalau perlu mencurahkan hati, pikiran, tenaga, dan perhatian kami, bukan hanya sekedar memberi uang Tuhan, dan juga agar Engkau mengajar kami untuk memberikan perhatian mulai sekarang, untuk memberikan, membagikan apa yang dapat kami bagikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan ya Tuhan, terutama di zaman era pandemi COVID ini ya Tuhan, di mana banyak orang yang membutuhkan, kekurangan ya Tuhan, karena tidak dapat bekerja dan sebagainya. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus menggerakkan kami untuk berbagi kasih pada mereka ya Tuhan, berbagi berkat pada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, dan biarlah Roh Kudus senantiasa mengurapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, agar tergerak kasih-Nya, compassion untuk benar-benar mengasihi saudaranya dalam tindakan, bukan hanya dalam pikiran atau perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang sudah merasa diberkati dengan firman ini, mari sama-sama katakan amin.